Ya, bertemu lagi di channel Nika Pratama Putra di acara Insight Berkohwah. Pada episode yang ke-15 ini saya ingin membahas tentang psikologi jomblo gitu ya. Kenapa ini saya bahas? Karena saya pikir ini penting dan pembahasan tentang psikologi jomblo juga jarang dibahas di kajian-kajian lain. Di beberapa kajian lain yang banyak sering kita temui itu di kajian-kajian yang secara umum ataupun secara online, secara offline ataupun secara online itu banyaknya membahas tentang parenting atau tentang pernikahan. Tetapi secara yang membahas tentang jomblo, tentang peran sebagai anak, kemudian tentang peran sebagai seorang yang lajang yang belum menikah, minat bakat dan lain sebagainya, itu jarang sekali dibahas. Maka dari itu saya rasa ini judul yang sangat penting. Maka dari itu di dalam video kali ini saya ingin membahas tentang psikologi jomblo, menumbuhkan rasa semangat pada seorang jomblo. Jadi di video kali ini ketika tadi saya berkendara ya, ataupun ketika kemarin saya berkendara tuh saya rasa apa ya, judul yang pas dengan video sebelumnya yang telah saya bahas bersama Laga di Inside Berkohwah itu, yaitu tentang psikologi jomblo. Jadi bagaimana menumbuhkan rasa semangat ketika kamu jomblo. Nah, ini sangat penting karena ketika kamu sebagai jomblo itu tidak semangat dalam menjalani hidup kamu, otomatis itu akan mempengaruhi hidup kamu gitu ya. Jadi ketika seseorang semangat aja, pada akhirnya dia akan menemui jalan buntu, jalan putus asa, atau kegagalan dan lain sebagainya. Apalagi ketika kamu tidak semangat dalam menjalani hidup kamu. Makanya semangat ketika kamu lajang ataupun ketika kamu masih menjomblo itu sangatlah penting gitu ya. Nah, kemudian permasalahan yang sering terjadi bagi seorang jomblo adalah dia tidak pede ataupun dia tidak percaya diri gitu ya. Cara mengatasinya yaitu salah satunya dengan cara kita berpikir lagi tentang goal kita apa, tujuan kita dalam hidup apa, entah itu membahagiakan orang tua, membahagiakan diri sendiri, mencapai keinginan-keinginan sendiri seperti kuliah, sekolah, pekerjaan. Itulah cara mengatasi rasa tidak percaya diri bagi seorang jomblo, yaitu berpikir lagi tentang motif ataupun goal diri kita. Kemudian ketika seorang jomblo itu sangat terpengaruh juga dengan nyinyiran orang lain ataupun anggapan subjektif dalam tanda kutip dari orang lain kepada si jomblo gitu ya. Nah, cara mengatasinya adalah itu tadi dengan cara lebih peka lagi bahwa apakah kita benar seperti itu atau kita tidak benar gitu ya. Tapi yang terpenting apapun orang lain, apapun omongan orang lain, janganlah patah semangat gitu ya. Jadi tetaplah harus terus semangat dan jadikan omongan orang lain sebagai pemicu kesuksesan kita gitu ya. Jadi ada dua taraf menurut saya yang paling penting. Yang pertama, kita semangat karena omongan orang lain. Yang kedua, kita semangat tidak karena omongan orang lain. Walaupun orang lain itu datang, tapi kita mempunyai semangat yang lebih tinggi lagi karena kita mempunyai goals di dalam hidup kita gitu. Nah, itu taraf yang lebih tinggi lagi menurut saya ya, yang bisa
teman-teman punyai. Jadi saya ulangi, semangat yang pertama adalah semangat ketika dia diomongin ataupun dinyinyirin oleh orang lain. Kemudian semangat yang lebih tinggi lagi adalah semangat yang dia memang dia mempunyai goal tersendiri, keinginan tersendiri. Jadi ketika nyinyiran orang lain itu datang, dia itu tidak terpengaruh. Itulah yang paling tinggi semangatnya. Tapi tetap di kedua macam semangat ini kalian tetap harus objektif juga. Artinya terus mawas diri, kemudian terus introspeksi diri gitu ya. Apakah benar omongan orang lain gitu. Nah, kalaulah benar ya introspeksi diri, kemudian semangat lagi seperti itu ya. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Video kali ini membahas psikologi jomblo, bagaimana menumbuhkan rasa semangat bagi para si jomblo. Kajian yang lebih lengkap tentang angka jomblo Indonesia yang meningkat itu bisa dicek di video saya yang selanjutnya yang sudah saya sematkan di atas. Silahkan klik apabila ingin menonton. Terima kasih. Sekian Insight Berkohwah yang saya coba bawakan sendiri ya, walaupun banyak kekurangan. Mohon maaf, no edit, dan ya semoga walaupun tidak diedit ini semoga bisa berguna ataupun bermanfaat bagi para penonton sekalian. Terima kasih. Saya Andika. Jangan lupa siapkan kopimu and enjoy the moment.